Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pijakan inspirasi. Prinsip-prinsip syariat atau hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi Muslim awal cukup beruntung bisa hidup dan dibimbing langsung oleh Rasulullah dalam urusan sehari-hari mereka. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat terkemukanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib meneruskan tampuk kepemimpinan masyarakat Muslim dan memerintah negara Islam yang meluas sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Meskipun prinsip-prinsip dan praktek-praktek Islam menjadi landasan interaksi masyarakat Islam yang didirikan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya pada masa awal Islam, syariat belum terkodifikasikan secara sistematis pada saat itu. Setelah periode kepemimpinan para sahabat Rasulullah, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat dan umat Islam mulai bersentuhan dengan beragam budaya dan tradisi lain. Semakin banyak orang non-muslim yang memeluk keyakinan yang dianut penakluknya. Para penguasa dan ulama Islam menghadapi tantangan-tantangan sosial, politik, budaya, hukum, dan ekonomi yang baru dan tidak terduga. Pada momen kritis dalam sejarah Islam inilah Abu Hanifah muncul untuk mengembangkan salah satu sintesis hukum paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Nu'man bin Thabit, lebih dikenal dengan nama leluhurnya Abu Hanifah, lahir di Kufah atau Irak pada masa pemerintahan Khalifah besar dinasti Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Berasal dari Persia, Abu Hanifah dibesarkan dalam keluarga muslim yang cukup kaya. Ayahnya yang bernama Sabit merupakan pengusaha terkenal yang mendapat kehormatan bertemu Ali, Khalifah Islam keempat. Ali kabarnya pernah berdoa untuk Sabit dan keluarganya. Seperti ayahnya, Abu Hanifah tumbuh menjadi pedagang sukses. Karena ketika itu Kufah menjadi pusat utama pengetahuan dan aktivitas intelektual Islam, beberapa sahabat Rasulullah paling terkenal seperti Abdullah bin Mas'ud menetap di kota itu untuk menyebarkan pengetahuan dan kebijaksanaan Islam. Abu Hanifah sangat beruntung dapat bertemu sejumlah sahabat terkemuka, termasuk Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Abu Tufail, Amir bin Jabir bin Watihilah, dan Jabir bin Abdullah. Itu sebabnya Abu Hanifah menganggap dirinya sebagai penerus atau tabi'in dari para sahabat Rasulullah. Meski begitu, beberapa cendekiawan muslim mempertanyakan apakah Abu Hanifah pernah benar-benar bertemu dengan sahabat Rasulullah. Namun, menurut tokoh-tokoh terkenal seperti Khatib al-Baghdadi, Yahya an-Nawawi, Syamsuddin az-Zahabi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Zainuddin al-Iraqi, Abu Hanifah bertemu antara 8 sampai 10 sahabat Rasulullah. Abu Hanifah menghabiskan tahun-tahun awalnya untuk mengejar urusan-urusan bisnis dan komersial karena sang tiran Hajjaj bin Yusuf memerintah di Kufah pada saat itu. Abu Hanifah lebih suka berbisnis. Setelah Hajjaj meninggal dunia pada tahun 713, kekacauan politik dan kerusuhan sosial mulai mereda di dalam maupun di sekitar Kufah. Kematian Khalifah Al-Walid setahun kemudian juga membantu memulihkan perdamaian dan ketertiban di seluruh dunia Islam. Khalifah Sulaiman, pengganti Al-Walid, merupakan penguasa yang cukup baik hati serta mendorong pengetahuan dan keilmuan. Suasana damai yang diciptakan oleh Sulaiman ini mungkin mendorong Abu Hanifah mencurahkan lebih banyak waktu untuk mengejar pengetahuan dan pendidikan. Menurut satu riwayat, suatu hari kala Abu Hanifah melewati rumah Asy-Sya'bi, ulama terkemuka waktu itu, Asy-Sya'bi yang salah mengira Abu Hanifah sebagai salah satu muridnya bertanya kepadanya hendak pergi kemana. Abu Hanifah menjawab dirinya hendak menemui seorang pedagang. Kemudian Asy-Sya'bi berkata bahwa Abu Hanifah menampakkan tanda-tanda kecerdasan dan perlu mencurahkan lebih banyak waktunya untuk belajar.
Kata-kata nasihat itu tampaknya membakar imajinasi Abu Hanifah, sehingga ia pun mulai mendedikasikan seluruh waktu dan energinya untuk mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan Islam. Abu Hanifah bisa dibilang terlambat memulai. Sebagian besar teman sejawatnya sudah jauh di depannya ketika ia memulai studi-studinya. Akan tetapi, berkat energi yang tidak kenal lelah dan kecemerlangan intelektualnya, ia segera menjadi seorang pemikir dan ahli hukum Islam terkemuka. Ia mungkin mengawali proses mempelajari ilmu dan pendidikan Islam dengan sikap ragu-ragu. Namun begitu memulai, ia bertekad mencapai puncak pengetahuan dan keilmuan Islam. Dianggap sebagai Imamul A'zam, Abu Hanifah menjadi salah seorang intelektual dan ahli hukum terbesar dalam dunia Islam. Sebagai seorang murid berbakat dan pekerja keras, Abu Hanifah dengan cepat mengejar ketertinggalannya dengan menceburkan diri dalam lautan pengetahuan dan kebijaksanaan Islam. Ia belajar pada tokoh-tokoh besar seperti Asy-Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Al-A'mash, Hamad, dan Amr bin Murrah. Kesemuanya berada di Kufah waktu itu. Ia menerima pendidikan dan pelatihan mendalam dalam bidang ilmu tradisional Islam, termasuk tafsir Al-Quran, teologi Islam, dan fikih. Selain itu, Abu Hanifah juga cakap dalam tata bahasa, sastra, dan aspek-aspek sejarah, serta ilmu silsilah Arab. Ia kemudian menuju Basrah dan mengikuti perkuliahan-perkuliahan Qatadah dan Syu'bah. Keduanya secara langsung mempelajari hadis dari para sahabat Rasulullah. Ketajaman intelektual dan dedikasi gigih Abu Hanifah dalam belajar memungkinkannya untuk memahami dan menyerap pengetahuan Islam dengan sangat cepat. Sampai-sampai gurunya Syu'bah pernah mengatakan, "Sama seperti aku tahu bahwa matahari itu cerah, aku juga tahu bahwa belajar dan Abu Hanifah adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan." Oleh karena itu, Abu Hanifah tidak hanya menjadi ahli dalam bidang hadis, tetapi Syu'bah juga mengesahkannya secara resmi untuk meriwayatkan ilmu hadis kepada orang lain. Karena semakin diakui sebagai seorang cendekiawan terhormat, Abu Hanifah bisa saja mendirikan sekolah dan mulai mengajar. Namun, ia memutuskan untuk belajar lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ia pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, sekaligus tinggal di sana untuk belajar lebih lanjut mengenai hukum Islam dari para ulama Makkah dan Madinah terkemuka. Abu Hanifah terdaftar sebagai murid di sekolah milik Atta bin Abu Robbah, yang waktu itu dianggap sebagai salah satu raksasa pengetahuan dan kebijaksanaan Islam. Mengenai Atta, Abdullah bin Umar, seorang sahabat terkemuka Rasulullah, pernah berkata, "Mengapa orang-orang datang kepadaku sementara mereka bisa mendatangi Atta bin Abu Robbah di sana?" Sebegitu hebatnya kebesaran Atta sebagai seorang cendekiawan dan gudang ilmu pengetahuan Islam, sampai-sampai Abu Hanifah secara rutin menghadiri kuliah-kuliahnya sebelum menyempurnakan pengetahuannya tentang hadis dan fikih di bawah bimbingan Ikrimah. Ikrimah sendiri merupakan murid terkenal dari sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Pada tahun 720, saat berusia 21 tahun, Abu Hanifah meninggalkan Makkah menuju Madinah dan belajar hadis dari Sulaiman dan Salim bin Abdullah. Sulaiman adalah pembantu Ummul Mukminin Maimunah, istri Rasulullah, sementara Salim adalah cucu Umar, khalifah Islam kedua. Kala itu mereka dianggap sebagai dua ulama paling terpelajar di Madinah. Setelah mengunjungi sejumlah pusat studi Islam terkemuka dan memperoleh pembelajaran menyeluruh dalam semua cabang keilmuan Islam di bawah bimbingan ulama-ulama Islam paling terkemuka di zamannya, Abu Hanifah menjadi gudang besar pengetahuan Islam yang hebat. Penguasaannya dalam bidang pemikiran Islam mengangkatnya ke tingkatan baru dalam cakrawala pengetahuan dan keilmuan Islam. Berkat pengetahuannya yang begitu luas, ia menjadi ulama yang sangat dikenal bahkan semasa ia hidup.
Ketika reputasinya menyebar jauh dan luas, sejumlah orang tidak bermoral mulai menebarkan informasi yang keliru dan kebohongan tentang dirinya. Mungkin mereka cemburu dengan kemampuan hebatnya dalam mempelajari ilmu. Suatu ketika, saat tinggal di Madinah, Abu Hanifah diperkenalkan kepada Imam Muhammad Al-Baqir oleh salah satu koleganya. Ketika imam tersebut bertanya kepada Abu Hanifah, mengapa ia menyangkal hadis Rasulullah melalui kias, kesimpulan berdasarkan analogi,